Definisi penawaran. Apa sih penawaran itu? Menurut Ahman, salah satu ekonom Indonesia, dalam bukunya tahun 2009 halaman 98-99, penawaran merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang kemungkinan ditawarkan dalam harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Kemudian menurut Raharja dalam bukunya tahun 2008 pada halaman 32, penawaran merupakan jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku dalam satu periode tertentu. Dengan adanya dua pendapat dari ekonom ini, dapat kita ketahui bahwa penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam harga tertentu dalam satu periode tertentu. Kemudian selain penawaran, ada juga hukum penawaran. Hukum penawaran ini sendiri berbunyi, apabila terdapat kenaikan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah barang bertambah. Sedangkan apabila terjadi penurunan harga jual, maka jumlah barang akan menurun. Jadi lebih singkatnya, apabila harga naik, maka produksi barang meningkat. Kemudian apabila harga turun, maka dari itu produksi akan menurun. Faktor-faktor yang ada dalam penawaran. Yang pertama adalah harga bahan baku. Harga bahan baku ini menjadi syarat penting dalam proses penawaran. Sebab tanpa adanya harga maka tidak akan ada hukum penawaran. Yang kedua adalah harga barang komplementer. Yang ketiga adalah harga barang subsidi. Yang keempat adalah upah. Dari upah tersebut juga sangat berpengaruh bagi penawaran. Yang terakhir adalah harapan atau ekspektasi produsen. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa mengembangkan suatu bisnis itu pasti ada berbagai hal yang dapat mempengaruhinya, termasuk diantaranya adalah penawaran. Sebab di dalam ilmu ekonomi ada harga keseimbangan di mana konsumen dan produsen mencapai titik di mana tidak akan menambah atau mengurangi jumlah produksinya. Materi yang keempat adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggabungkan titik potong antara harga barang sumbu Y, di mana sumbu Y ini disimbolkan dengan P. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan sumbu X disimbolkan dengan Q. Selanjutnya, kurva penawaran memiliki kemiringan atau gradien yang positif. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan kurva permintaan, di mana kurva permintaan ini memiliki kemiringan atau gradien yang negatif. Perlu digarisbawahi bahwa kurva penawaran positif, sedangkan kurva permintaan negatif. Kita lanjut, langsung ke metode kurva. Kurva ini terjadi ketika kuantitas jumlah barang yang ditawarkan itu 2, maka akan menghasilkan titik perpotongan. Misal ini adalah titik A, hasilnya adalah 1000, dan ketika kuantitasnya itu ditawarkan lagi ditambah 2 menjadi 4, maka harganya itu akan menjadi 2000, dan begitu pun seterusnya. Ini ada shifting atau pergeseran kurva. Pergeseran kurva akan terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus, di mana ada hal-hal lain yang mempengaruhi faktor-faktor dari segi penawaran atau suplainya, sehingga mengakibatkan kurva tersebut mengalami shifting atau pergeseran. Pergeseran ini bisa ke kanan atau ke kiri. Dalam mekanisme pergeseran kurva penawaran, ini terjadi apabila penawaran naik, maka kurva akan bergeser ke kanan yang disimbolkan dengan S1, dan apabila penawaran turun, maka kurva akan bergeser ke kiri disimbolkan oleh S2. Teori selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran ada bentuk umum yaitu fungsi barang dan juga fungsi harga. Fungsi barang atau quantity of supply sama dengan AP plus B, di mana A gradiennya dan B konstantanya. Sedangkan untuk fungsi harganya sama dengan 1/A Q plus B per A. Saat harga suatu barang Rp7.000, penawaran yang dilakukan sebesar 5.000 unit, dan saat harga barang itu Rp14.000, penawaran naik menjadi 6.000 unit. Untuk rumusnya sendiri, ada P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Diketahui, P1 sama dengan 7.000, sedangkan P2 sama dengan 14.000, Q1 sama dengan 5.000,
Sedangkan Q2 sama dengan 6.000. Setelah semua sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Berarti P min 7.000 per 14.000 min 7.000 sama dengan Q min 5.000 per 6.000 min 5.000. Kita sederhanakan dengan cara dikali silang, dan hasilnya 1000 P min 7 juta sama dengan 7.000 Q min 35 juta. Kita sederhanakan kembali dengan cara menghilangkan angka 0 yang sama, dan hasilnya P min 7Q sama dengan min 28.000. Untuk fungsi harganya dengan PS-nya sama dengan 7Q-nya kita keluarkan, jadi dia berpindah ke ruas kanan, minus 28.000. Ini adalah hasil dari fungsi harganya, sedangkan untuk fungsi barangnya atau QS itu sama, jadi QS sama dengan min 28.000 per min 7 dikali min P, dan hasilnya adalah 4.000 min P. Nah, itu dia hasil dari fungsi barangnya.